Tahun 594 kalender suci. Aku, Lewis Carril berusia 13 tahun, tiba di Akademi Chandria Arinis untuk ujian masuk. Dan saat aku berdiri tepat di depan gerbang raksasa ini, aku benar-benar terpaku melihat lautan pelamar yang mengantre demi masuk ke sekolah sihir paling bergengsi di Kekaisaran. Tidak lama kemudian, orang tua angkatku berlari kencang ke arahku. Napas mereka terengah-engah karena aku berjalan terlalu cepat. Meski fisiknya lelah, ibu angkatku, Lucilla, seorang biarawati yang sangat baik hati, tetap cemas memeriksa kartu identitasku dan memastikan rambutku sudah diwarnai agar tidak memancing perhatian orang. Dengan tenang aku meyakinkannya untuk tidak khawatir karena aku sudah bersiap sepenuhnya. Namun ibu Lucilla tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya karena orang-orang selalu memperlakukanku dengan buruk akibat warna rambutku yang aneh ini. Dan dia sangat takut murid-murid lain di sini akan memandangku sebelah mata. Ayah angkatku, Julia, langsung mencoba menenangkannya dengan berkata, sihir adalah satu-satunya jalan yang benar-benar bisa mengubah masa depan Lewis. Apalagi Akademi Chandria adalah satu-satunya tempat di Kekaisaran Utara yang mengizinkan rakyat jelata ikut ujian masuk ini. Akademi ini didirikan langsung oleh pihak keluarga Kerajaan Chandria dan masuk dalam 10 akademi terbaik, serta terkenal karena mencetak para pelindung terkuat Kekaisaran di bawah bimbingan langsung seorang Grandmaster legendaris. Beberapa tahun terakhir pun, banyak lulusan hebat dari latar belakang miskin lahir di tempat ini. Itulah alasan kenapa ayah Julian sangat yakin tempat ini adalah lingkungan terbaik bagiku untuk berkembang. Mendengar itu, aku langsung menegaskan bahwa aku akan menjadi Grandmaster berikutnya agar memiliki kekuatan besar untuk merebut kembali hak kepemilikan panti asuhan kami dari pihak gereja, sekaligus melindungi keluarga yang telah membesarkanku. Tekadku itu seketika membuat ibu Lucilla emosional. Sambil menangis, dia berkata aku telah tumbuh menjadi pemuda yang sangat bisa diandalkan. Namun dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu menyembuhkan kondisi rapuhku yang sering mengamuk, hingga membuatku harus ikut mencemaskan masa depan panti asuhan kami. Ayah Julian langsung memotongnya, mengingatkan bahwa dia telah bertahun-tahun menyelamatkan anak-anak telantar dan memberi mereka rumah. Dan aku pun sangat setuju, karena bagiku, Ibu Lucilla adalah alasan kenapa aku bisa hidup. Di kehidupan sebelum ini, aku selalu bermimpi menjadi petarung terhebat di dunia. Namun penyakit asma parah memaksaku hidup bergantung pada sebuah alat bantu pernapasan. Lama-kelamaan, bahkan kedua orang tua kandungku sendiri mulai menganggapku sebagai beban berat hanya karena biaya pengobatan yang terus membengkak. Meski tubuhku rapuh, aku tidak pernah menyerah pada bela diri hingga akhirnya menjadi peneliti teori pertempuran yang dihormati. Karyaku membantu membangkitkan kembali bela diri di seluruh dunia. Tapi semuanya hancur berantakan saat peneliti lain mencuri tesisku dan memfitnahku sebagai pencurinya. Mereka mengejekku, mengklaim orang sakit tidak pantas mendapat pengakuan. Pada akhir cerita, orang tuaku benar-benar membuangku setelah ibuku kembali mengandung anak lain, meninggalkanku dengan satu permohonan terakhir sebelum ajal menjemputku. Jika diberi kehidupan kedua, aku hanya ingin tubuh yang sehat dan keluarga yang tulus menyayangiku. Saat aku membuka mata kembali, aku sudah berada di pelukan hangat Ibu Lucilla. Sosok yang menemukanku telantar sendirian di jalanan dingin. Padahal orang-orang sudah memperingatkannya bahwa warna rambut anehku ini bisa mendatangkan bencana besar. Namun dia mengabaikan semuanya dan memilih merawatku, lalu memberiku nama Lewis Carril. Dan lewat takdir itulah, aku akhirnya mendapatkan dua hal yang paling kuinginkan. Tubuh yang sehat, serta keluarga yang nyata. Kembali ke masa kini, keheningan gerbang megah ini terusik saat seorang bangsawan angkuh tega mendorong Lucilla sampai tersungkur akibat mendengar mimpi besar Lewis menjadi Grandmaster. Lewis langsung naik pitam melihat ibunya dipermalukan begitu saja. Namun sebelum amarahnya meledak, Julian menahannya dan memperingatkan Lewis agar fokus pada ujian masuk daripada membuat kekacauan. Lucilla pun mengingatkannya dengan lembut, mengingatkan Lewis akan janjinya agar tidak memicu keributan di akademi. Dia pun terpaksa meredam amarahnya, lalu segera meminta maaf pada sang ibu. Bocah bangsawan manja itu masih mendengus kesang, walau akhirnya pergi mengambil nomor ujian mereka. Seketika itu juga, suasana gerbang langsung heboh,
karena kedatangan bangsawan kelas atas lainnya. Karanka, sang pewaris jenius dari keluarga terpandang Oranka. Sanjungan berlebihan dari orang-orang kepada si jenius tak tersentuh ini justru membuat kepalan tangan Lewis makin mengencan. Membakar tekannya untuk membuktikan pada dunia siapa sosok terkuat yang sesungguhnya. Lucilla tampak sangat cemas melihat reaksi emosional Lewis barusan. Namun Lewis buru-buru meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja sebelum kembali berikrar dengan penuh percaya diri bahwa dia pasti jadi Grandmaster. Ucapannya yang lantang itu seketika menarik perhatian Karanka, membuat pewaris tahta bangsawan itu menoleh ke arahnya. Sementara para bangsawan manja tadi tertawa terpingkal-pingkal seolah-olah Lewis baru saja melontarkan lelucon terkonyol di dunia. Tapi Lewis sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia melangkah masuk gerbang sambil tersenyum lebar, seraya berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi yang terkuat demi melindungi keluarga berharga yang memberinya rumah sejati. Melihatnya pergi, Lucilla cemas setengah mati karena hanya 20 atau 30 murid saja yang lulus setiap tahun. Padahal kali ini ada 20.000 lebih peserta yang memperebutkan kursi itu. Namun pada akhirnya, satu-satunya harapannya adalah agar Lewis bisa pulang dengan selamat. Julian yang sangat memahami watak Lewis meyakinkan bahwa sekali anak itu menetapkan tujuannya, dia akan terus menerobos maju tanpa peduli omongan orang lain. Sebagai keluarga, tugas mereka berdua hanyalah memberikan dukungan penuh sampai akhir. Sementara itu, begitu menapakkan kaki di aula ujian raksasa, Lewis langsung menyadari bahwa hampir seluruh peserta di sana jauh lebih tua darinya. Sebelum seisi ruangan sempat bergumam, Kepala Akademi, Aronian Smith, tiba-tiba meluncur turun dari langit. Seketika membungkam riuh penonton lewat aura keagungannya yang menekan. Para calon murid terkesiap karena sang kepala sekolah adalah Grandmaster, salah satu monster elit kekaisaran. Di dunia ini, para ahli bela diri terbagi dalam 6 tingkatan besar, dan mencapai gelar Grandmaster berarti berdiri sejajar dengan golongan monster penguasa tahta sosial. Usai memperkenalkan diri, Aronian Poole mengumumkan dimulainya ujian pertama. Tantangannya terlihat sangat sederhana di atas kertas. Mendaki tangga raksasa yang dijaga para senior, lalu rebut lencana kelulusan yang berada di balik punggung mereka. Hanya 1.000 peserta beruntung yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Dan saat semua lencana habis, maka ujian pun resmi berakhir. Detik saat ujian dimulai, ribuan peserta langsung menyerbu tangga sembari meremehkan tantangan tersebut karena dianggap terlalu sepele. Namun begitu mereka mulai memijak tangga, salah satu senior langsung menyambut mereka di neraka dengan melepaskan gelombang aura dahsyat yang seketika membuat banyak peserta jatuh pingsan tanpa tersentuh sedikit pun. Peserta yang tersisa langsung dibuat kebingungan. Heran melihat rekan mereka bertumbangan satu persatu tanpa ada serangan fisik. Tapi aku langsung sadar apa yang terjadi. Sambil melangkah tenang, kujelaskan ini sama sekali bukan serangan fisik. Ini murni niat membunuh yang dilepas lewat aura untuk menghancurkan mental lemah. Mendengar ucapanku, murid senior bernama Shed itu langsung membenarkannya. Bahkan dia memuji keberanianku. Meski begitu, nadanya jelas menunjukkan rasa muak pada rakyat jelata seperti kami. Kesombongannya membuatku kesal, dan Seth yang membenci rakyat biasa memutuskan memaksaku berlutut dengan melepaskan niat membunuh yang jauh lebih mengerikan. Tekanannya menjadi sangat kuat, hingga membuat lebih banyak murid pingsan seketika. Tapi anehnya, aku tetap berdiri tegak tanpa goyah sedikit pun. Lalu, dengan santai aku mengejek Seth. Aku bertanya, apa hanya itu kemampuan terbaiknya? Lalu dengan percaya diriku bilang aura ini hanya mempan pada orang biasa. Tapi ini tak ada apa-apanya bagi orang yang sudah berkali-kali menembus batas kematian sepertiku. Setelah itu, aku mulai menaiki tangga dengan sangat mudah sementara Seth terus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan tekanan padaku. Namun, tekadku tidak pernah goyah, bahkan untuk 1 detik pun. Tiba-tiba, ku lepaskan niat membunuhku sendiri yang mengerikan sambil melesat langsung ke arah Seth. Suasana langsung membeku seketika saat semua orang terintimidasi oleh tekanan dahsyat dari anak sepertiku yang bahkan belum memakai sihir. Tepat di detik terakhir, aku menahan diri sebelum semuanya berjalan terlalu jauh, membuat para peserta ujian lain benar-benar terpaku melihat apa yang baru terjadi. Dengan tenang aku berjalan melewati Seth dan mengambil tanda kelulusan ujian.
Tapi senior yang merasa dipermalukan itu langsung murka dan menyerangku dari belakang. Meski begitu, aku menangkis serangannya dengan santai tanpa menggunakan sihir sama sekali. Sebelum situasi ini menjadi semakin kacau, kepala sekolah Aronian turun tangan dan menyuruh Seth mundur karena aku resmi lulus ujian pertama. Seth protes keras karena aku hanyalah seorang rakyat jelata. Namun kepala sekolah langsung membungkam keluhannya. Beliau menegaskan bahwa Akademi Chandria Arinis menyamakan bangsawan dan rakyat biasa. Sebab di depan monster kita semua hanyalah manusia. Mendengar itu, Seth akhirnya terpaksa mundur. Sementara aku dengan penuh hormat berterima kasih atas keadilan beliau. Namun setelah situasi mereda, Aronian tiba-tiba menatap warna rambutku yang aneh dan bergumam bahwa ini bisa menjadi masalah serius. Beliau tiba-tiba saja menatap mataku lekat-lekat dan berbisik pelan, apakah mataku juga menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Namun aku langsung berpura-pura bingung, seolah tidak mengerti sama sekali apa maksud ucapannya. Aronian lalu menepuk pundakku dan berbisik bahwa jika aku mau jujur mengakui hal yang sebenarnya, beliau bersedia membuatkan ramuan sihir khusus untuk menyembunyikan ciri unik yang kumiliki. Hal itu seketika membuatku waspada, karena kepala sekolah jelas tahu lebih banyak dari dugaanku. Namun saat ini, lolos dari ujian masuk jauh lebih penting dibanding urusan lainnya. Maka aku pamit dengan sopan untuk bersiap menghadapi ujian tahap kedua. Saat melangkah pergi, aku berjalan melewati Seth kembali. Dia tampak sangat murka, karena ini pertama kalinya kepala sekolah ikut campur dalam ujian. Ditambah lagi, orang yang beliau bela adalah seorang rakyat biasa sepertiku. Tak lama kemudian, 1000 peserta yang lolos tahap pertama mulai berkumpul di lapangan latihan kedua akademi selagi para profesor menyuruh kami menunggu arahan selanjutnya. Sambil berdiri tenang, aku menyadari hampir semua peserta di sekelilingku adalah kaum bangsawan. Tapi pas aku lagi nggak cari masalah, para bangsawan sombong yang tadi malah nyamperin aku lagi dengan muka jijik. Mereka ngancem kalau nggak bakal ada yang nolongin aku lagi. Bahkan ada yang bilang aku harusnya udah didiskualifikasi dari dulu kalau kepala sekolah nggak ikut campur. Bukannya marah, aku cuma tersenyum sinis dan membalas mereka. Seorang Grandmaster jelas punya penilaian lebih baik daripada sekumpulan orang bodoh. Sadar kalau lagi ku permalukan, bangsawan itu langsung naik darah dan memukulku. Tapi sebelum ada yang sadar, dengan tenang ku ketuk pundaknya pakai 2 jari. Seketika bikin tangannya kaku dan gak bisa gerak. Lalu kulanjutin pakai teknik bela diri yang bikin si perundung itu terhuyung jatuh ke belakang. Bikin semua orang di sekitar langsung melongo. Tangan temannya langsung lari menolong. Sementara bangsawan manja itu panik karena tangannya gak bisa digerakkan sama sekali. Mereka langsung menuduhku memakai racun licik dan mengancam bakal melaporkanku ke pengawas. Dengan santai ku jelaskan kalau itu sama sekali bukan racun. Itu cuma bela diri biasa, dan kuakui aku sudah menahan diri karena ibu melarangku cari masalah. Tapi jujur saja, kesabaranku sekarang sudah mulai habis. Aku muak terus-terusan diganggu. Saat aku mau memberi mereka pelajaran lagi, Cain tiba-tiba datang dan mengingatkanku kalau bertarung saat ujian bisa bikin didiskualifikasi. Mendengar itu, aku pun mundur perlahan sementara si perundung dengan marah menyuruh Cain jangan ikut campur urusan mereka. Cain cuma menatap dingin lalu bertanya apa mereka sadar sedang bicara dengan siapa. Seketika membuat mereka langsung ciut. Meskipun para bangsawan itu pergi sambil menahan amarah yang meluap. Pemimpin mereka diam-diam menganggap bangsawan maupun rakyat jelata sama-sama sampah. Sementara itu, aku memperhatikan Cain dari jauh dan mengira dia cuma bangsawan egois yang pamer kekuasaan. Meyakinkan diriku kalau semua bangsawan itu sama saja. Tapi di luar dugaan, Cain malah mendekat dan memujiku. Karena aku dinilai kuat dan berani, lalu dia mengajakku untuk kerjasama. Begitu murid-murid di sekitar mendengar Cain sedang mencari rekan setim, mereka langsung mengerumuninya saat itu juga. Sangat berharap bisa bergabung dengan sang pewaris dari keluarga terpandang sekt Oranka. Tapi aku sendiri sama sekali nggak tertarik dengan politik bangsawan, jadi aku memilih diam. Lalu, kepala sekolah Aronian muncul di panggung dan memberi selamat karena kami berhasil lolos tes tekad tersebut sebelum mengumumkan kalau ujian kedua bakal menguji kekuatan fisik.
Hanya dengan sekali jentikan jarinya, pola bercahaya mendadak muncul di dada setiap peserta. Dan sedetik kemudian, tekanan super berat langsung menghantam kami semua. Membuat sebagian besar murid kesulitan hanya untuk tetap berdiri tegak. Dia dengan tenang menjelaskan, kalau di bawah pengaruh sihir buminya, kami harus bisa mencapai panggung di depan. Para murid langsung sadar kalau mereka dipaksa berjalan di bawah tekanan mengerikan dari sihir tingkat Grandmaster. Kepanikan pun menyebar luas, karena sebagian besar dari kami bahkan sulit melangkah. Namun di tengah kekacauan itu, aku melangkah santai seolah beban berat ini sama sekali tidak terasa. Bahkan Kain, yang sudah berlatih keras bertahun-tahun, dibuat melongo sambil bersusah payah menahan tekanan berat ini. Aku pun sampai di panggung duluan, tanpa berkeringat sedikit pun. Membuat kepala sekolah tersenyum lebar saat mengumumkan kalau aku kembali menjadi peserta pertama yang lolos ujian. Mereka tidak percaya anak biasa sepertiku bisa mengalahkan semua bangsawan 2 kali berturut-turut, terutama di bawah tekanan berat yang bisa menundukkan seorang raja. Setelah itu, kepala sekolah akhirnya menghentikan sihir tanahnya dan mengumumkan bahwa kami yang masih berdiri berhak lolos ke babak berikutnya. Lalu, ribuan senjata mendadak muncul di arena, dan kami diminta memilih mana yang paling cocok bagi kami. Aku langsung mengambil pedang dan mulai mengayunkannya. Sangat ringan, sementara murid lain bahkan kesulitan untuk sekadar mengangkatnya. Kepala sekolah lalu mulai menjelaskan aturannya. Siapapun yang jatuh dari arena akan langsung didiskualifikasi. Saat kami siap, dia memulai ujian, menyuruh para profesor melepaskan slam. Lalu mendadak menghilang begitu saja, hingga membuat kami semua kebingungan. Sebagian besar peserta bahkan tidak tahu apa itu slam terikat. Tapi aku langsung menatap ke langit, karena tahu makhluk ini biasanya menyerang dari atas. Beberapa detik kemudian, monster slam kecil mulai menghujani arena kami. Meski terlihat kecil dan tidak berbahaya, mereka langsung membuat kami waspada. Suara kepala sekolah menggema ke seluruh penjuru, menjelaskan sistem poin ujian ini. Menangkis serangan dapat 1 poin, sedangkan menghindar dapat 2 poin. Dan jika berhasil mengalahkannya, kami mendapat 5 poin. Hanya 100 murid terbaik yang akan lanjut ke ujian ketiga. Mendengar itu, banyak murid mulai mengejek monster slime yang tampak sangat konyol. Yakin ujian ini mudah, seorang murid maju dengan percaya diri demi mendapat 5 poin. Tapi slime itu langsung menerjangnya, dan kekacauan pun mulai terjadi di arena. Dari atas sana, kepala sekolah dan para profesor mengamati kekacauan kami sambil mencatat nilai semua orang. Seorang profesor berambut hijau menyebut nama para pewaris jenius dari keluarga bijak, termasuk keluarga Orangka dan Durahan, bertanya-tanya apakah mereka akan memecahkan rekor baru. Sementara profesor lain menunjuk peserta biasa yang berbakat, khususnya diriku. Mendengar namaku disebut lagi, Aronian tersenyum tipis dan berkata bahwa aku anak yang menarik dan akan menunjukkan sesuatu yang hebat. Namun tak lama, mereka menyadari kalau aku sama sekali belum bergerak sejak ujian dimulai. Sementara yang lain sibuk bertarung melawan para slime hingga mulai kelelahan. Aku hanya berdiri santai sambil memperhatikan kekacauan di sekitarku. Membuat peserta lain mulai mengejakku dan berkata bahwa monster slime ini jelas terlalu tangguh untuk dihadapi rakyat jelata sepertiku. Tiba-tiba seekor slime melompat menyerangku secara langsung. Namun hanya dengan sedikit memiringkan kepala saja. Aku berhasil menghindar dengan mulus hingga slime itu terbang melewatiku, lalu menabrak peserta lain. Mereka yang melihat itu langsung terbelalak heran, karena mengira aku akan terkena serangan telak. Sebelum mereka sempat sadar, seekor slime lain menerjang maju dan merubuhkan seorang murid lagi. Keadaan makin gila saat 3 slime sekaligus mendadak menyerang ke arahku secara bersamaan, membuat para bangsawan sombong tersenyum lebar, karena yakin aku tidak akan bisa menghindari ketiganya. Namun saat itu, ingatanku kembali melayang ke masa kecilku dulu di desa, di mana aku membawa teman-temanku yang kebingungan ke gunung lalu menyuruh mereka melempariku dengan batu. Teman-temanku sempat ragu, karena itu sangat berbahaya. Namun aku terus memaksa mereka. Mereka akhirnya mulai melempar batu dengan kecepatan penuh selagi Lewis mengamati setiap pergerakan. Dengan fokus tinggi, kembali ke kehidupan sebelumnya. Lewis merancang teori unik, jika dia bisa mengirimkan informasi dari lobus parital otak ke otak kecil
untuk memproses arah serangan. Maka secara teori, dia pasti sanggup bereaksi terhadap hampir apa saja. Untuk menguji teori tersebut, dia melatih dirinya dengan menghitung kecepatan, sudut, serta pergerakan objek yang datang secara langsung. Membuatnya mampu menghindari setiap lemparan batu dengan sangat akurat. Teman-temannya dibuat tercengang luar biasa setelah melihat dirinya menghindari. Segalanya begitu mudah, lalu langsung bertanya, apakah dia menciptakan sebuah teknik bela diri baru. Dengan bangga, Lewis menamainya sebagai Fake Combat Calculation. Kembali ke masa kini, saat 3 slime mulai menyerbu ke arahnya. Lewis mengaktifkan teknik tersebut dengan tenang, langsung memprediksi sudut pantulan monster itu, pola pergerakan, dan arah serangan. Bagi semua orang yang menyaksikan, dia terlihat begitu santai berjalan menembus kekacauan selagi para slime terus meleset. Hanya seperti itu, Lewis berhasil meraih 8 poin dari menghindar sebelum menyusulnya dengan tebasan pedang yang melibas habis para slime. Akhirnya membuat Cain mulai menaruh perhatian serius padanya. Bahkan para profesor yang mengawasi dari atas terkejut lantaran Lewis tidak hanya bergerak asal-asalan. Dia membaca gerakan slime dengan akurat layaknya seorang petarung veteran. Beberapa bahkan mengakui instingnya setara dengan spesialis tempur berpengalaman. Cain memandang Lewis sambil menyeringai lebar, jelas merasa kian tertarik padanya setiap detik. Slime lain tiba-tiba mengincar Lewis, dan saat Lewis bersiap menghabisinya, Cain langsung melompat masuk dan mencuri mangsa itu tepat di depannya. Sontak membuat Lewis menatapnya dengan pandangan kesal. Cain tertawa tanpa dosa dan terang-terangan mengaku sengaja melakukannya. Sembari menegaskan, dia tidak bermaksud mengejek layaknya bangsawan penindas. Dia lalu memperkenalkan dirinya dengan sopan serta mengajak Lewis untuk mulai mencuri poin bersama. Lewis masih terlihat curiga dan belum percaya padanya. Namun Cain meyakinkan bahwa dia hanya ingin menduduki peringkat atas. Dan di saat bersamaan, dia ingin bersaing secara adil dengan Lewis demi melihat siapa pengumpul poin terbanyak. Lebih dari segalanya, Cain ingin melihat Lewis bertarung serius karena dia sangat percaya pada kemampuannya. Lewis akhirnya setuju dan berkata dengan penuh percaya diri bahwa mereka harus memasang taruhan agar kompetisi ini lebih menarik. Dia menyatakan bahwa siapapun yang kalah wajib menuruti satu permintaan sang pemenang. Cain langsung menerima kesepakatan itu sambil tersenyum, menyebut Lewis sebagai orang pertama yang berani menuntut sesuatu darinya. Sementara itu, bangsawan penindas diam-diam memutuskan mengikuti perintah Seth untuk menjatuhkan Lewis dan Cain selagi medan pertempuran masih sangat kacau. Sesaat kemudian, seekor slime tiba-tiba menyerang ke arah Lewis dan Cain, dan para bangsawan memanfaatkan gangguan tersebut untuk meluncurkan serangan mendadak dari belakang. Lewis langsung menghabisi slime itu, namun di saat bersamaan, 3 anak panah melesat ke arah mereka dengan kecepatan mematikan. Cain segera menoleh ke arah Lewis, mengira dia akan terkena panah sementara para bangsawan penindas menyeringai penuh kepuasan. Namun detik berikutnya, semua orang membeku karena Lewis menangkap panah itu dengan tangan kosong, seolah tanpa beban. Para bangsawan penindas sangat ketakutan melihat kecepatan reaksi luar biasa yang ditunjukkan Lewis. Cain seketika. Cain berteriak marah pada para bangsawan licik itu, lalu menanyakan keadaanku. Mendengar itu, si perundung berambut coklat malah jadi semakin murka. Dia langsung merapalkan sihir panah ganda untuk menyerang kami lagi. Cain dengan tenang menangkis 2 panah dengan senjatanya. Tapi tiba-tiba si isi arena menyadari masih ada 1 panah tersisa. Panah terakhir itu melesat cepat ke arah Cain, tepat sebelum mengenainya. Aku langsung menangkap panah itu dengan tangan kosong di detik terakhir. Cain langsung terkejut setengah mati dan menanyakan kondisi tanganku yang terluka. Tapi aku santai saja dan berkata bahwa para penyerang itu sebenarnya mengincar diriku, bukan dia. Sementara di atas, para profesor, mereka menyadari bahwa serangan para bangsawan itu memang didasari niat jahat. Mereka pun bertanya pada kepala sekolah, apakah para bangsawan itu harus didiskualifikasi. Namun Aronian menolak dengan tenang, yakin si bodoh itu akan hancur sendiri karena ceroboh. Meski begitu, dia tetap memerintahkan staf untuk menyiapkan ramuan penyambut, sembari menjanjikan hukuman berat setelah ujian berakhir. Kembali ke arena, aku tiba-tiba bertanya pada Cain, apakah dia tahu olahraga bisbol.
Pertanyaanku itu sukses membuatnya kebingungan seketika. Lalu aku langsung memukul seekor slime menggunakan pedangku layaknya tongkat pemukul. Seketika monster kenyal itu melesat lurus ke arah si perundung. Slime itu menghantamnya begitu keras sampai dia terpental jauh keluar lapangan ujian dan langsung didiskualifikasi. Chain tertawa terbahak-bahak dan mengakui kalau permainan rakyat jelata ini ternyata seru. Usai menyingkirkan satu musuh, aku langsung melesat cepat untuk memburu sisanya. Para bangsawan yang tersisa panik melihat rekan mereka gugur. Lalu cepat-cepat menoleh ke arah tempatku berdiri. Namun mereka sadar aku sudah menghilang. Tiba-tiba, aku melompat turun dari atas dan meluncurkan seekor slime lagi ke arah mereka. Hantaman itu sukses melempar bangsawan kedua keluar dari garis batas. Kini tersisa satu perundung, dan saat aku tiba-tiba muncul tepat di belakangnya, tubuhnya langsung membeku ketakutan setengah mati. Sementara dia mencoba mengancamku dengan membawa-bawa nama senior angkatan atas, sambil melangkah mundur perlahan untuk menjaga jarak aman dariku. Tapi tepat pada saat itu, Chain menjulurkan kakinya dengan santai hingga bangsawan sombong tersebut tersandung, jatuh melewati garis batas, dan akhirnya ikut didiskualifikasi. Setelah ketiga pengacau itu terusir, Kain berterima kasih karena aku telah menyelamatkannya, lalu memeriksa luka di tanganku lagi. Aku meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja, lalu mengakui kalau dia ternyata lumayan baik untuk ukuran bangsawan. Sambil terus bertarung bahu-bahu, Chain menjelaskan agar aku tidak menyamakannya dengan bangsawan biasa, sebab dia berasal dari keluarga bergengsi kelas A, salah satu klan paling agung. Keluarga mereka telah melahirkan banyak master agung dan orang bijak selama ini, membuat pengaruh mereka begitu besar hingga sanggup menandingi keluarga kerajaan serta asosiasi Arcanis. Mendengar penjelasannya, aku mulai sadar bahwa tidak semua kaum bangsawan itu sama. Namun aku tetap fokus membasmi para slime bersama dirinya. Sayangnya, para bangsawan lain yang menyaksikan kejadian ini merasa geram melihat rakyat jelata sepertiku mendominasi area ujian. Alhasil, mereka bersekutu dan langsung bergerak mengepungku secara bersamaan. Begitu Chain menyadari situasi tersebut, para pengikut setianya langsung berlari melindungi kami dengan seluruh kekuatan mereka. Seketika mengubah jalannya ujian menjadi kekacauan total. Aku dan Chain langsung bersiap siaga ketika seisi arena ujian mendadak pecah menjadi pertempuran massal bebas. Melihat kesempatan emas ini, seorang gadis berambut merah memutuskan untuk ikut bertarung juga. Sambil menyeret mana, dia bertekad menghajar setiap bangsawan angkuh yang selalu meremehkan mereka. Sementara itu, aku sibuk menghindari slime. Aku terus menghindar dari berbagai sihir dan serangan murid lain yang mengincarku. Sadar kalau situasi ini mulai tidak terkendali, aku sengaja menahan diri dan menurunkan skorku agar tidak memicu masalah baru. Bersamaan dengan itu, Miliana mulai menumbangkan para bangsawan sementara gadis berambut merah mengamuk liar di sampingnya. Lalu, murid berambut merah lainnya masuk ke tengah kekacauan membawa palu raksasa, tertawa keras sambil berteriak lantang. Menghajar orang ternyata jauh lebih seru daripada melawan monster. Dia langsung mengayunkan palu raksasanya secara membabi buta seperti orang gila, menghantam lawan hingga keluar batas arena dan mendiskualifikasi mereka satu persatu. Di tribun atas, seorang profesor dengan gugup bertanya pada kepala sekolah, apakah kegilaan ini harus dihentikan? Apalagi karena sudah terlalu banyak bangsawan yang tersingkir. Namun Aronian menjawab tenang bahwa akademi punya aturan sendiri tanpa peduli status ataupun opini publik. Akhirnya, setelah banyak peserta yang gugur, sang kepala sekolah turun ke arena dan resmi mengumumkan bahwa ujian kedua telah berakhir. Beliau menjelaskan bahwa hasil peringkat beserta nilai para peserta yang lolos akan segera diumumkan, sebelum akhirnya menghilangkan sihir tanah yang menyelimuti arena. Setelah itu, para senior mulai membagikan ramuan penyembuh kepada peserta yang terluka. Aku pun meminumnya, dan luka di tanganku langsung sembuh seketika. Membuatku benar-benar terkejut melihat betapa luar biasanya khasiat ramuan tersebut. Walau sedetik kemudian, aku langsung cemas memikirkan betapa mahalnya harga barang itu. Chain menghampiriku dan menyadari kalau aku sedang melamun sendiri. Sambil bercanda dia menenangkanku bahwa meskipun dia menang taruhan, dia tidak akan merundungku.
Mendengar itu, aku tidak bisa menahan senyum. Tak lama kemudian, kepala sekolah Aronian mulai mengumumkan peringkat ujian kedua. Awalnya hanya peringkat 6 ke atas yang terlihat, membuat para bangsawan tersenyum sombong karena tidak ada kaum jelata di sana. Namun kepala sekolah lalu mengungkap bahwa 5 besar peserta kali ini berhasil memecahkan rekor akademi terdahulu. Semua orang langsung gempar. Beliau mulai membacakan peringkat tersebut satu persatu. Peringkat kelima diraih Milana Royce, keempat Karangka, dan posisi ketiga ditempati Fai Durahan. Mendengar ini, Cain mendadak gugup karena namaku masih juga belum dipanggil. Dia khawatir kalau aku didiskualifikasi gara-gara menyerang para bangsawan sombong tadi. Kepala sekolah akhirnya mengumumkan peraih peringkat kedua, dan saat namaku disebut dengan skor fantastis 887 poin, seluruh arena seketika hening. Cain terperangah tak percaya setelah menyadari sepenuhnya bahwa aku bukan sekadar murid yang kuat. Aku berhasil merebut peringkat kedua. Para bangsawan di sekeliling gemetar. Tak sudi percaya anak jelata sepertiku mengungguli calon elit mereka. Cain langsung paham situasinya. Namun dia tidak berniat mendesakku untuk menjelaskan apapun. Dia malah santai bertanya apa yang kuinginkan darinya. Aku menjawab bahwa kita akan membahasnya setelah ujian usai. Kejutan terbesar pun pecah saat kepala sekolah mengumumkan peraih peringkat pertama. Neil Gunn memimpin dengan 888 poin, unggul tipis dariku. Neil cuma menyeringai tipis, lalu bilang kalau di tempat ini ternyata banyak orang menarik. Dia berharap kami tidak mengecewakannya. Para bangsawan itu langsung naik darah, karena posisi puncak malah direbut anak yatim piatu seperti kami. Bahkan mengalahkan skor Fai Durahan. Membuat dia terlihat sangat kesal dan ingin menantangku bertarung. Sementara itu, Seth berdecak kesal. Mengoceh bahwa hasil ini benar-benar mempermalukan kaum bangsawan. Guru berambut hijau itu bahkan bilang kalau kejadian ini belum pernah ada dalam sejarah akademi. 2 peringkat teratas diisi oleh anak panti asuhan. Kepala sekolah dengan tenang membalas kalau asosiasi Arkinis mendirikan panti asuhan karena kekuatan sejati itu tidak ada hubungannya dengan status sosial. Beliau lalu menyuruh semua peserta yang lolos segera pergi ke arena berikutnya. Saat kami mulai jalan, Cain berbisik menanyakan apa aku lebih kuat dari Neil. Aku cuma tersenyum misterius tanpa menjawabnya. Kami pun tiba di area latihan ketiga, tempat ujian akhir kami diumumkan. Sebuah ujian bertahan hidup bernama emblem Battle Royale. Kami masing-masing diberi satu emblem khusus. Lalu langsung diteleportasi ke hutan untuk merebut emblem sebanyak mungkin dengan cara apapun. Yang kehilangan emblem langsung gugur, dan cuma 10 besar yang berhak masuk ke akademi. Cain menyarankan agar kami berdua berpisah sementara waktu, karena para bangsawan pasti mengincarku. Dia memperingatkanku untuk selalu waspada. Padahal aku sendiri sudah sangat tahu kalau ini adalah rencana kepala sekolah untuk memicu kekacauan dengan mengumumkan peringkat tadi. Beliau lalu menyuruh kami dengan dingin untuk mengerahkan segalanya dan bertahan sampai akhir. Begitu sihir teleportasi aktif, aku langsung terdampar sendirian di tengah hutan. Bertekad menang bagaimanapun caranya. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Aku langsung dikepung para bangsawan dendam yang tidak terimaku permalukan. Sebelumnya, mereka yakin tanpa adanya Cain, aku cuma mangsa empuk. Aku segera menyadari posisi dikepung rapat oleh 3 petarung jarak dekat. Sementara 1 orang bersembunyi di atas pohon, bersiap melepaskan serangan jarak jauh. Aku langsung sadar kalau lokasiku telah dibocorkan lewat sistem teleportasi. Serangan mereka datang bertubi-tubi. Tapi aku berhasil menghindar dengan sangat presisi. Bahkan di udara, aku mendeteksi panah sihir mendadak dan menangkisnya tepat sebelum mendarat dengan selamat. Pertarungan jarak dekat yang sengit pun pecah saat aku menangkis dan membalas serangan mereka, sambil menghindari panah angin yang terus mengincarku. Membuat mereka semua semakin frustrasi setengah mati. Meski begitu, aku mulai tertekan karena belum bisa membaca lintasan sihir mereka sepenuhnya. Jadi, aku mengubah taktik dan langsung mengaktifkan Sunmo Eson. Tujuanku adalah menyerang balik sebelum lawan selesai bergerak, memanfaatkan momentum mereka sendiri. Begitu para bangsawan itu maju bersamaan, aku membalikkan serangan mereka dan menumbangkan semuanya dalam satu gerakan. Berhasil mengamankan 3 emblem dari mereka. Namun si rambut coklat itu
dengan nekat memerintahkan serangan pamungkas. Tanpa menyadari kalau pemanah mereka di atas pohon sudah lebih dulu dihabisi oleh Kain. Kepanikan melanda saat Cain muncul mendadak. Dia rupanya sudah melumpuhkan semua cadangan mereka dan membongkar rencana liciknya. Membuat bangsawan berambut coklat itu gemetaran ketakutan. Cain dengan santai mengejek koordinasi payah mereka. Sementara bangsawan itu mencoba menyerang balik dengan putus asa. Tapi Cain langsung menghantamnya jatuh menggunakan busurnya sendiri. Membuatnya langsung bungkam seketika. Cain mendarat di sampingku, lalu menyodorkan sebuah lamban sambil berbisik tenang. Para bangsawan kelas rendah yang baru belajar sihir ini bukan ancaman untukku. Dia lalu bertanya, apa aku butuh bantuan? Memperingatkan situasi akan makin merepotkan jika ini terus berlanjut. Tapi aku langsung menolak, menegaskan bahwa aku akan membereskan semuanya sendiri. Tepat saat ketegangan mereda, sesosok baru mendadak muncul sambil bertepuk tangan perlahan. Dia berkata ini persis dugaannya terhadap orang yang telah dia akui. Gadis misterius itu akhirnya menampakkan diri sebagai Fai, pewaris salah satu keluarga bangsawan agung. Dan tanpa membuang waktu, dia langsung menantangku bertarung 1 lawan 1. Cain langsung mengenali gadis itu dan menjelaskan bahwa dia sebenarnya putri sang Grand Master. Aku sedikit terkejut. Aku bertanya dengan santai apa Cain berteman dengannya, tapi dia langsung membantar dengan kesal. Menyebutnya pembuat onar yang cuma mengandalkan otot. Meski dia mengaku pernah bertarung dengannya dan kalah. Sebelum keadaan berlanjut, Fai langsung memotong obrolan kami dengan ketus. Menyuruh kami menghentikan obrolan kosong ini dan segera menjawab apa aku akan bertarung. Cain berusaha meredakan suasana. Memperingatiku bahwa Fai sangat mahir sihir dan sudah mencapai tingkat magang. Jadi lebih baik abaikan saja dia dan fokus mengumpulkan emblem ujian. Tapi itu justru membuat Fai semakin panas. Mengajak kami berdua sebagai penakut yang langsung kabur begitu saja. Cain tampak sangat kesal, tapi di luar dugaan, aku malah menyetujuinya. Kukatakan bahwa aku memang ingin melihat langsung bagaimana cara bertarung para penerus keluarga agung. Seketika, atmosfer langsung berubah drastis saat Fei mulai memasang kuda-kuda. Dia menegaskan akan bertarung tanpa sihir agar adil, lalu menerjang lurus ke arahku. Bukannya menghindar, aku menahan serangan itu secara langsung dan mencengkeram tombaknya di tengah serangan. Mengunci kami dalam bentrokan yang brutal. Fei membalas dengan menghentakkan senjatanya, memicu mekanisme rahasia yang memanjangkan serta mengubah tombak itu. Pertarungan pun menjadi jauh lebih intens. Dia menyerang secara agresif, mengeluarkan teknik keluarganya. Sementara aku menghindari setiap tusukan dengan mulus, seolah membaca gerakannya. Dari atas, para profesor menonton kami dengan syok. Mereka berkomentar, sudah sangat lama sekali sejak terakhir melihat gaya tombak keluarga Durahan. Memuji kecepatan serta kekuatan luar biasa Fei sebagai seorang jenius. Salah satu profesor bahkan menanyakan pendapat yang lain tentang diriku. Namun yang lain langsung menyangkalnya. Menegaskan bahwa rakyat biasa dan pewaris agung jelas berada di tingkat berbeda. Dengan penuh keyakinan memprediksi kekalahanku. Bahkan sang kepala sekolah pun dimintai pendapat dan dia juga condong pada kemenangan Fei. Kembali ke arena, Fei meningkatkan serangannya dengan teknik tusukan tombak suci. Tapi aku terus lolos dari setiap serangan. Membuatnya menjadi semakin frustrasi. Setelah akhirnya melihat celah, aku langsung melesat maju untuk mempersempit jarak. Namun Fei bereaksi cepat dan membalas di tengah gerakan, memaksaku mundur demi menghindari hantaman. Dia bahkan memujiku karena berhasil menghindar, mengakui bahwa Cain sekalipun tidak bisa mengatasi serangannya seperti ini. Aku menjawab dengan tenang bahwa selama kita memperhatikan dengan benar, menghindar tidaklah sesulit itu. Kemudian Fei mengubah taktik dan mengaktifkan teknik sihir berbasis tombak, melepaskan Crescent Fall, sebuah serangan multipola yang sangat mengerikan. Aku langsung menganalisisnya, memecah serangan itu menjadi pola tusukan, ayunan, pertahanan, dan pola tekanan musuh. Sadar kombinasi ini mematikan dari jauh, tapi polanya masih terbaca. Meski begitu, dia sanggup menghindari semua serangan. Melihat celah fatal teknik lawan yang lemah di jarak dekat, dia tahu jika bisa mendekat tepat waktu, alur pertarungan akan langsung berbalik. Namun Fei langsung membaca niatnya dan mematahkan pergerakan itu dengan telak. Mendesaknya mundur sambil menyombongkan diri bahwa jurusnya
sama sekali tidak bercelah. Dia mulai mengitari arena, bergerak cepat menciptakan tekanan angin dahsyat layaknya badai topan, membuat para profesor tercengang menyaksikan dominasi mutlak dari murid jenius ini. Tapi, Lewis tidak gentar. Dia tetap tenang dan memakai teknik jaring pedang untuk menangkis semua serangan. Menyadari kelemahan lain berupa borosnya stamina, dia yakin celah akan terbuka jika mampu bertahan lebih lama. Sialnya benturan keras terus-menerus mulai merusak senjatanya hingga retakan demi retakan muncul. Tiba-tiba, Fei berhenti mendadak. Dia mundur menjaga jarak, dan Lewis langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menerjang maju. Seketika itu juga, pedangnya hancur berkeping-keping akibat kerusakan parah yang sudah menumpuk. Bahkan Fei mengagumi kemampuan adaptasinya yang gila. Mengakui bahwa serangan balik Lewis pasti berhasil andai pedang murahan itu tidak patah. Lewis membenarkan hal itu dengan santai, menganggap Dewi Fortuna sedang tidak memihak padanya. Fei kemudian menunjuknya dan menuntut penjelasan kenapa dia menahan kekuatannya sejak awal. Sambil meminta maaf, Lewis berdalih itu cuma kebiasaan untuk mengamati lawan terlebih dahulu, sebelum akhirnya bertarung dengan serius. Melihat sisa senjata yang hancur, Fei meragukan bagaimana pemuda itu bisa melanjutkan duel. Lewis hanya berkata bahwa dia sebenarnya lebih ahli bertarung memakai kepalan tangan. Begitu dia memasang kuda-kuda, Fei langsung menyadari tidak ada lagi celah dalam pertahanan pemuda itu. Menandakan bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Gadis itu kembali menerjang dengan tombak berputar, membuat Kain seketika tegang menyaksikannya. Cemas kalau Lewis akan babak belur menghadapi gempuran bertenaga penuh tanpa senjata. Namun sedetik kemudian, Lewis membuat semua orang syok karena melangkah maju dan menangkap tombak. Fei langsung dengan kedua tangannya menghentikan total laju serangan itu dan membuat Fei sendiri terpaku merasakan kekuatan luar biasa tersebut. Para pengajar bahkan kepala sekolah melongo melihat Lewis sanggup menembus paksa putaran tombak tajam milik Fei. Hal luar biasa yang tak terbayangkan bisa dilakukan rakyat biasa. Tapi Fei belum mau menyerah begitu saja. Dia menendang tombaknya ke atas, memutarnya di udara, lalu menangkapnya kembali dengan gerakan mulus untuk menyerang. Dia langsung melompat mundur lalu mulai mengitari arena dengan kecepatan tinggi, menciptakan bayangan semu sambil meluncurkan badai tusukan tanpa henti dari berbagai arah, mengubah seluruh area pertarungan menjadi pusaran hawa maut yang sangat membingungkan. TETAP saja, semua kepungan itu gagal menembus pertahanan Lewis yang dengan sangat tenang membaca, serta menepis tiap serangan. Kepala sekolah menyipitkan mata, mengendus sesuatu yang janggal dalam duel. Lewis tidak sekadar menangkis saja. Dia rupanya meredam daya putar tombak lawan dengan teknik bela diri yang aneh. Tokoh terkuat akademi itu tampak kagum. Mengakui baru pertama kali menyaksikan ilmu bela diri Sonic ini. Para profesor pun ikut tercengang hebat. Hampir tidak percaya anak jalanan mampu menandingi teknik pusaran legendaris milik keluarga bangsawan Durahan. Satu benturan telat memaksa Fei terdorong mundur dan buru-buru bertumpu pada senjata miliknya. Dengan wajah kesal, dia menuntut penjelasan mengenai jenis ilmu aneh yang Lewis gunakan. Lewis menerangkan bahwa itu metode bela diri murni untuk meredam dan membalikan gaya putaran lawan. Sayangnya Fei hanya melongo kebingungan, sama sekali tidak menangkap penjelasan ilmiah tersebut. Aku hanya mengedikkan bahu, menantangnya maju. Anggap saja ini memang jurus sejenis itu, sebelum aku kembali maju menerjang. Fei langsung membalas lewat serangan tombak. Tapi aku menghindarinya dengan mudah, lewat langkah kaki lincah. Cain yang menonton dari pinggir, mengucek matanya tak percaya. Menyebut gerakanku bagai kupu-kupu lincah. Fei mulai tampak gugup saat aku terus-menerus muncul tepat di hadapannya, tanpa bisa mendaratkan satupun pukulan bersih. Sebenarnya, aku memakai gaya gerak lincah yang terinspirasi petinju legendaris. Langkah kupu-kupu. Teknik langkah berirama yang membuat pergerakanku hampir mustahil untuk dibaca. Lewat ritme itu, aku mendekat dan mendaratkan hantaman keras hingga Fei terpental jauh. Cain benar-benar syok dan ternganga. Bahkan kepala sekolah pun terkejut melihat perubahan momentum yang tiba-tiba ini. Seorang profesor bergumam, jarang ada yang bisa mendesak Fei tanpa sihir. Kini mereka mulai serius menganggapku sebagai jenius dalam pertarungan jarak dekat. Tapi Fei menolak menyerah begitu saja. Dia bangkit kembali dengan keras kepala, berseru bahwa klan Durahan takkan kalah semudah ini.
Kali ini dia membuang tombaknya dan memasang kuda-kuda kosong. Membuatku heran, apakah dia mengganti gaya bela dirinya. Fei mendadak menerjang lagi, memaksaku untuk membalasnya dengan teknik tangan kosongku sendiri. Namun, tinju penghancurnya begitu kuat, hingga benar-benar membuatku kesakitan. Sesuatu yang sukses mengejutkanku untuk pertama kalinya. Aku bahkan sempat memuji tekniknya di sela laga. Fei dengan bangga berujar bahwa klan Durahan tidak hanya menguasai seni tombak. Dia lalu merilis jurus tangan penghancur tingkat 3, membuat tekanannya kian menyesakan. Dan aku membalasnya menggunakan teknik tinju. Menyamai intensitasnya sepenuhnya saat duel kami berubah menjadi baku hantam jarak dekat. Bagiku, inilah hal yang selalu kuinginkan. Sebuah pertarungan sejati melawan musuh tanggul, yang mampu mendesakku hingga batas maksimal. Namun, tiba-tiba semuanya berubah. Jantungku berdegup kencang saat suara asing bergema di kepala. Menghasutku untuk terus bertarung dan melangkah lebih jauh. Mataku mulai menyala merah seiring auraku yang berubah drastis secara total. Ritme dan gaya bertarungku menjadi jauh lebih tajam juga berbahaya. Fei langsung merasakan kejanggalan dalam diriku. Hingga tubuhnya mendadak kaku karena ketakutan yang hebat. Meski sempat tak bisa bergerak, dia entar bagaimana masih sanggup menahan satu seranganku. Namun hantaman itu mementalkannya ke udara, sebelum akhirnya dia terhempas keras ke tanah. Tubuhnya memantul, menabrak pohon dengan keras sebelum akhirnya kembali jatuh terkapar di tanah. Peserta ujian di sekitar yang menyaksikan duel ini pun mulai marah. Mereka tak sudi menerima kenyataan bahwa rakyat biasa sepertiku bisa mendesak Fei. Sementara itu, salah satu dari mereka bernama Brian mendadak pucat, gemetar oleh tekanan luar biasa di udara. Saat itulah semua orang menyadari hal mengerikan sedang melandaku. Seth langsung naik pitam begitu menyadari rencananya untuk menyingkirkanku gagal total. Frustrasinya memuncak karena situasi kini sudah benar-benar lepas dari kendalinya. Sementara Brian yang terluka mulai panik, menyuruh Seth untuk menghabisiku apapun yang terjadi. Dia bersikeras aku tak boleh dibiarkan hidup jika desas-desus tentangku terbukti benar setengahnya saja. Kembali ke area pertarungan. Aku mendadak melesat kencang ke arah Fei lagi. Namun dia sudah terluka parah dan hampir tidak sanggup untuk sekadar bergerak. Tanpa memberinya sedikit pun kesempatan untuk menghindar. Aku mendaratkan satu pukulan telak yang sukses mementalkannya kembali. Mataku masih menyala merah selagi aku terus mendesak serangan. Dan untuk pertama kalinya, Fei menyadari jurang pemisah kekuatan kami yang begitu besar. Dia paham kalau ini terus berlanjut, dia benar-benar bisa terbunuh. Karena terdesak, dia terpaksa mengerahkan teknik bela diri misterius, Blast Fist, demi menahan pukulanku secara langsung. Tapi aku sepenuhnya menghancurkan kekuatannya dan mementalkannya hingga menabrak pepohonan di sekitar kami. Dampaknya menggetarkan tanah saat aku mendarat, menghancurkan pijakan di bawah kakiku. Namun, sesaat kemudian, seketika ekspresiku kembali normal saat aku tersadar dari kondisi aneh itu. Dan melihat tanganku yang terluka akibat sihir milik Fei. Chain langsung berlari menghampiri untuk memastikan keadaanku. Tapi aku malah lebih mencemaskan kondisi Fei saat ini. Sebelum kami sempat bernapas lega, Siak muncul dan dengan dingin menyatakan aku didiskualifikasi karena emblemku telah hangus terbakar. Dia memerintahkan aku untuk segera meninggalkan area latihan sekarang juga. Chain langsung menyela, bersikeras bahwa semua ini hanyalah sebuah kecelakaan. Tapi Seth membantah dengan dalih kepala sekolah melihat semuanya. Bahkan menuduh Kain membantu rakyat jelata sepertiku untuk curang. Dia lalu menyuruhku pergi seketika itu juga, menuduhku telah mengacaukan ujian. Suasana kembali menegang ketika Fei akhirnya muncul dengan kondisi yang terluka parah. Namun dia tetap bisa berdiri tegak, membuatku terkejut karena mengira kondisinya jauh lebih buruk. Seth langsung menekannya, bertanya apakah dia benar-benar berniat untuk membelaku, bahkan jika harus didiskualifikasi. Namun Fei membungkamnya dengan berkata bahwa emblem miliknya sendiri pun sudah hancur. Dia melangkah dengan tenang, menghampiriku lalu meminta maaf karena tidak sengaja merilis sihir selama duel kami. Sontak membuat Chain terkejut. Dia tidak menyangka Fei akan mengakui kesalahannya semudah itu. Aku segera menyahut, menegaskan bahwa akulah yang sebenarnya kehilangan kendali sebelumnya. Namun Fei mengabaikannya. Baginya itu tidak masalah, karena aku berhasil memaksanya mengeluarkan
seluruh kekuatan, yang berarti akulah pemenangnya. Dia bahkan menantangku untuk berduel lagi setelah kami berdua resmi diterima di akademi nanti. Dia mencemooh ucapan itu. Sambil tertawa, dia mengingatkan bahwa aku hanya punya 4 emblem dan sudah terlanjur didiskualifikasi. Namun sebelum sempat ada yang bereaksi, Fei dengan santai menyerahkan seluruh emblem miliknya kepadaku. Dia bilang itu hadiah karena telah mengalahkannya. Seketika mendongkrak total emblemku menjadi 14. Dia lalu berbalik ke arah Seth dan menyatakan bahwa karena emblemku terbakar akibat sihir miliknya, maka hal itu harus tetap dianggap sah. Membuat Seth murka sekaligus tak berkutik karena kini situasi justru berbalik menyudutkannya. Fei tiba-tiba menoleh ke arah Kain dan menegaskan dia tidak sudi melihat pecundang lolos selagi orang yang lebih kuat tersisir. Dia lalu berjalan mengambil tombaknya kembali, sembari menunjukkan sebuah celah fatal dalam sistem ini. Hanya 10 orang yang bisa lolos. Lalu, bagaimana jika peserta di peringkat ke-10 memegang 14 emblem atau lebih? Cain pun langsung memahami rencananya. Menyadari bahwa Fei sedang berusaha mengamankan posisiku di 10 besar. Dan mengejutkannya dia setuju. Bahkan sempat menggoda bahwa Fei ternyata bisa memikirkan hal lain selain bertarung. Setelah kesepakatan itu selesai, keduanya langsung bergegas pergi lagi untuk lanjut berburu emblem selagi kekacauan ujian kembali dimulai. Di saat yang sama, salah satu profesor datang untuk mengawalku keluar dari area latihan, menegaskan kembali status diskualifikasiku. Seth mencoba menenangkan dirinya agar tidak berpikir berlebihan. Namun Brian dengan dingin menunjukkan suatu kemungkinan yang berbahaya. Jika Fei terus mengalahkan peserta lain dan memberikan lambangnya, aku mungkin saja masih bisa lolos. Pikiran itu langsung membuat Seth kesal karena dia menolak menerima rakyat jelatas sepertiku berdiri sejajar dengan para bangsawan. Dan di saat itu juga, niat yang jauh lebih busuk melintas di kepalanya. Dia ingin membuat eliminasiku tampak seperti kecelakaan murni selama ujian. Brian yang terus mengawasi mendesak Seth untuk membereskanku, sambil menyindir agar dia tidak berakhir menyedihkan seperti pecundang lainnya yang gagal. Seolah-olah dia tahu sesuatu yang lebih dalam tentang identitas asliku. Sementara itu, di luar area latihan ketiga, aku dengan tenang menyerahkan semua lambang yang kukumpulkan kepada profesor. Menerima diskualifikasiku untuk saat ini. Meski begitu, aku sadar bahwa walau bela diri itu hebat, fisik saja belum cukup menandingi keajaiban sihir. Dan aku mulai berpikir, jika aku bisa menyatukan sihir dan bela diri di Akademi Megah ini, itu akan menjadi masa depan yang sangat kuimpikan. Malam harinya, aku berjalan sendirian di luar. Masih kepikiran soal bajuku yang robek dan bagaimana reaksi ibu angkatku nanti. Aku tahu dia pasti langsung panik dan mencecar banyak pertanyaan kalau aku jujur. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam melintas di dekatku. Sesaat kemudian, sosok misterius itu langsung mencoba menyergapku dari belakang. Tapi refleks cepatku langsung membalas dengan satu tendangan telak yang langsung menghentikan serangannya. Dengan terkejut, si penyerang bertanya bagaimana aku menyadarinya. Tapi aku hanya tersenyum tipis dan menjawab, hawa membunuh tidak bisa disembunyikan. Belum sempat situasi mereda, dua pembunuh lagi muncul dan langsung mengepungku. Jelas sekali, ini adalah serangan yang terencana. Aku langsung sadar lawan-lawanku ini sangat terlatih, jadi aku tidak boleh menahan diri lagi. Dan ancaman paling berbahaya justru adalah pembunuh yang bersembunyi di atas pohon. Detik berikutnya, si rambut kuning menyerang dari udara sambil berteriak memperingatiku agar tidak lengah sedetik pun. Nyawaku bakal langsung melayang. Dengan tenang, aku mengaktifkan bela diriku, menghindari setiap tebasan dengan presisi tinggi, lalu memanfaatkan celah kosong untuk mencengkeram tangan salah satu dari mereka dan membantingnya keras ke tanah. Si rambut kuning tidak tinggal diam dan terus melancarkan serangannya. Namun setiap serangannya berhasil kubaca dan kuhindari, membuatnya terpaksa mundur setelah menyadari kemampuan jarak dekatku ternyata setara dengan petarung tingkat magang. Dia bahkan mengakuinya langsung, bahwa info tentang kehebatanku dalam pertarungan jarak dekat memang benar adanya. Melihat hal itu, sang pembunuh langsung mengubah taktik dan memerintahkan rekannya beralih menggunakan bantuan sihir. Panah-panah angin pun melesat cepat ke arahku.
Aku bersusah payah menghindarinya sembari mengaktifkan teknik pernapasan khusus untuk mengalirkan energi dalamku, meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan refleksku hingga batas maksimal. Dengan tubuh yang diperkuat, aku menerobos hujan panah dan mendekat secepat kilat, lalu melompat ke udara untuk menangkap satu musuh dan menendang si rambut kuning hingga terpental jauh. Di tengah kekacauan, aku terus menghindari rentetan panah angin sekaligus. Sementara pemimpin berambut kuning berteriak memerintahkan timnya untuk segera menghentikanku. Tiba-tiba, pembunuh rahasia yang bersembunyi akhirnya keluar dari pepohonan dan melayangkan tendangan berat yang menghantam lenganku, memaksaku untuk segera mundur dan menjaga jarak aman. Sadar kalau musuh baru ini berada di level yang jauh berbeda. Petarung bertopeng itu berdiri membisu selagi yang lain bersiap kembali. Mereka kembali mengepung Lewis, menghujaninya dengan sihir angin yang selaras. Meski ketepatannya sempurna, tekanan tanpa henti mulai membuat Lewis kelelahan. Setelah menerima rentetan serangan telak, tubuhnya pun akhirnya ambruk ke tanah, membuat para pembunuh itu mulai lengah dan mengira dia sudah tewas. Mereka bahkan mengeluh kelelahan hanya karena meladeni bocah itu. Mereka heran, benarkah dia rakyat jelata? Karena menghadapinya jauh lebih merepotkan daripada melawan murid akademi terlatih. Tanpa mereka sadari, Lewis sebenarnya hanya berpura-pura tidak berdaya. Begitu mereka melangkah mendekat, dia langsung melesat melakukan serangan kejutan, menumbangkan pembunuh terdekat dalam sekejap mata, lalu menggunakan busur curian untuk menghabisi penyerang tersisa dalam satu gerakan cepat. Si pembunuh bertopeng menangkisnya dengan mudah, memuji kecerdikan taktik Lewis meski usianya masih sangat muda. Sambil membidikkan busur, Lewis bertanya dengan dingin, apakah dia tidak peduli anak buahnya habis dibantai. Namun si bertopeng hanya menjawab bahwa sampah sama sekali tidak ada harganya. Lewis menerjang lagi, tetapi si bertopeng membaca gerakannya dan menghindari setiap serangan dengan santai. Tiba-tiba, monster itu menciptakan palu energi raksasa sambil bergumam, andai bukan karena perintah, dia pasti sudah mengangkat Lewis menjadi muridnya. Lewis berusaha menahan hantaman itu, namun kekuatannya yang dahsyat mementalkannya jauh ke udara. Tanpa jeda, si pembunuh langsung menyusulnya dengan hantaman palu raksasa yang jauh lebih besar. Dia mengakui kalau kemampuan Lewis mungkin memang sudah melampaui tingkat murid biasa. Tapi di hadapan petarung tingkat tinggi, dia bukan apa-apa. Lewis mencoba melawan balik, tapi perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh hingga dia gagal membendungnya. Meski terus dihujani serangan mematikan, si pembunuh tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat ganjil dan mengerikan. Lewis ternyata masih bernyawa setelah menerima semua siksaan itu. Tubuhnya hancur, namun Lewis menolak untuk menyerah begitu saja. Si pembunuh kembali mengangkat senjatanya tanpa belas kasih, berseru bahwa bahkan sang Dewi Pua takkan bisa menyelamatkannya. Dia melepaskan jurus andalan rahasianya, palu surgawi. Di detik kritis itu, tekad Lewis membara saat teringat orang-orang yang ingin dilindunginya, keluarga yang tak boleh hilang, serta impiannya untuk mengubah takdir hidupnya. Matanya kembali menyala merat saat dia menerjang maju, menangkis hantaman palu itu secara langsung demi bertahan hidup. Dia menolak mati. Benturan itu mengejutkan si pembunuh, yang sadar bahwa serangannya barusan berhasil diredam. Tapi tak lama kemudian, Lewis langsung tumbang tak sadarkan diri dalam kondisi yang sangat kritis. Si pembunuh mendarat lalu terdiam, merasa ada yang tidak beres. Dia mengaku rasanya seperti baru saja bertarung dengan lawan yang seimbang. Kini dia paham kenapa bocah ini diincar dan mengapa keberadaannya begitu mengancam. Meski begitu, dia kembali mengangkat tangannya, menyebut Lewis sebagai monster seraya bersiap melepaskan serangan pemungkas terakhir. Tepat saat serangan mematikan itu hampir mengenai sasaran, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menahannya. Lewis terselamatkan di detik-detik terakhir berkat hempasan sihir angin yang mendorong mundur musuh. Sebelum si pembunuh sempat bangkit, serangan angin lainnya kembali menghujani dari berbagai sudut, menyudutkannya secara total hingga dia terpaksa menerima telak hantaman tanpa bisa melarikan diri. Menyaksikan keajaiban ini, Lewis hanya bisa tertegun heran, memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba, kepala sekolah mendarat tepat di sampingku, memperjelas kalau beliaulah yang baru saja menyelamatkanku. Beliau bernapas lega karena aku akhirnya bisa menghentikan amukan mengerikan itu. Lalu,
beliau langsung menyuruhku meminum ramuan penyembuh tanpa membuang waktu. Saat kondisiku membaik, kepala sekolah beralih menatap pembunuh yang tertangkap dan mendesak siapa dalang di balik penyerangan peserta ujian akademi ini. Pembunuh itu langsung mengenali beliau sebagai seorang maha guru. Tapi dia menolak bicara dan berkata dingin kalau kepala sekolah tidak bisa melindungiku selamanya. Tanpa ragu, dia tiba-tiba ambruk. Sebelum kami mendapat jawaban, dia memperingatkan kalau ini baru permulaan, lalu mati begitu saja. Kepala sekolah terdiam, bertanya-tanya dalam hati, apakah ini semua ulah dari perkumpulan pembunuh bayaran? Meskipun beliau sangat berharap dirinya cuma salah menduga. Sesaat kemudian, aku berdiri setelah meminum ramuan itu dan benar-benar terkejut melihat khasiatnya. Bukan cuma menyembuhkan luka luar, tapi juga menyatukan tulangku yang patah. Aku sadar, penyelamatan oleh kepala sekolah ini bukanlah sebuah kebetulan. Aku langsung bertanya mengapa beliau terus membantuku. Dan beliau hanya menjawab akan menjelaskan semuanya di rumahku nanti. Kata-kata itu seketika membuatku teringat akan sesuatu. Ya, waktu ujian. Aku panik setengah mati membayangkan ibu, pasti sangat mencemaskanku sekarang. Aku pun langsung bergegas lari pulang. Kepala sekolah dengan tenang memanggil seseorang bernama Kili dan memerintahkannya untuk membersihkan sisa kekacauan di tempat ini. Sementara itu, di kota Mantia, sekelompok bangsawan terlihat sedang mengepung ibuku, Lucila. Mereka menuduhnya menyalahgunakan dana bantuan dan menyalahkannya karena memperbaiki batu gilingan aneh itu. Tapi niat asli mereka jelas ingin menekannya demi kepentingan sendiri. Menyembunyikan intimidasi kejam di balik tuduhan palsu. Ibuku mencoba menjelaskan dengan sabar kalau dia hanya sedang menunggu kepulangan putranya. Namun sebelum keadaan semakin kacau, aku datang di waktu yang sangat tepat dan langsung menendang wajah salah satu bangsawan sampai terpental jauh. Rasa lega ibu seketika berubah jadi syok saat melihatku berlumuran darah dengan pakaian yang robek-robek. Tapi dengan tenang aku menenangkannya dan berbohong kalau bajuku hanya tersangkut di pohon saat ujian tadi. Bangsawan yang terluka itu bangkit dengan sangat marah dan mengancamku karena berani ikut campur urusan mereka. Dia memperingatkan bahwa aku sedang cari masalah dengan penguasa wilayah kami. Mereka bahkan mengancam akan melaporkan diriku langsung kepada tuan tanah kota. Tapi suasana seketika berubah saat kepala sekolah tiba-tiba muncul di belakang mereka. Para bangsawan itu langsung membeku karena terkejut saat menyadari posisi mereka. Berdiri di hadapan seorang maha guru membuat semua keangkuhan mereka lenyap dan langsung sibuk meminta maaf. Kepala sekolah cuma menyuruh mereka menyampaikan salam darinya kepada sang penguasa wilayah, membuat para bangsawan ketakutan dan langsung pergi melarikan diri. Setelah mereka pergi, kepala sekolah berbalik menatap ibuku dan berkata ada hal penting yang ingin dibicarakan. Ibuku dengan sopan mempersilakan beliau masuk ke dalam rumah sederhana kami. Di rumah, beliau memperhatikan batu gilingan aneh berputar sendiri tanpa energi sihir. Beliau juga mengamati beberapa barang lain di rumah kami yang berfungsi dengan cara tidak biasa. Yang sama, kepala sekolah pun duduk tenang saat ibuku membawakan beberapa buah segar untuknya. Dan ibuku bercerita santai kalau dia sendiri sebenarnya tidak paham bagaimana semua alat itu bekerja. Tapi semuanya adalah buatanku dan berkat barang-barang itu, kehidupan sehari-hari kami jadi jauh lebih mudah. Lalu, dengan nada suara yang terdengar cemas, ibu bertanya, apakah aku membuat masalah selama ujian? Sampai-sampai kepala sekolah sendiri harus datang berkunjung. Kepala sekolah hanya tertawa kecil mendengar kekhawatiran ibuku yang berlebihan itu. Kepala sekolah membenarkan bahwa hasil ujian Lewis benar-benar di luar nalar. Bahkan bakat sebesar ini konon hanya pernah tercatat dalam kitab suci Gaia. Beliau lalu mulai mengisahkan sebuah legenda kuno dari masa lalu saat di mana manusia tertindas di bawah tirani monster hingga sesosok jenius agung akhirnya bangkit. Atas bimbingan sang dewi, dia membangkitkan esensi elemen dan menciptakan seni bela diri Arkan. Kekuatan dahsyat yang mengubah segalanya. 5 tahun berselang, bersama para rekannya, dia memimpin umat manusia menuju kejayaan dan menyapu bersih monster dari bumi. Hari pembebasan itu pun abadi sebagai awal mula kalender suci dimulai. Di dalam kitab suci Gaia, sosok agung itu dijuluki sang pahlawan pertama. Lucila terpaku kagum dan menyebut pahlawan itu sebagai juru selamat sejati.
Namun Lewis menyadari bahwa tidak ada kisah pahlawan seperti itu di dongeng rakyat. Kepala sekolah lalu membongkar rahasia besar bahwa pahlawan itu adalah pria misterius berambut hitam, bermata hitam, dan memiliki ciri fisik yang gelap. Hal itu seketika mengejutkan Lucilla yang langsung memeluk erat Lewis karena ketakutan. Sambil menghela napas panjang, sang kepala sekolah berbisik bahwa rahasia kelam ini hanya boleh diketahui oleh petinggi tertinggi kekaisaran. Beliau membeberkan bahwa meski pahlawan itu telah menyelamatkan dunia, ada sesuatu di dalam dirinya yang hancur hingga kegilaan, mengerikan merasuki jiwanya, memicu sebuah dosa besar yang tidak akan pernah dimaafkan sejarah. Sejak saat itu, seluruh catatan tentang dirinya dihapus bersih dari lembaran sejarah. Seolah ketidakstabilan mirip kutukan itu tidak boleh dibiarkan menyebar ke dunia luar. Mendengar kebenaran pahit itu, Lewis tersadar betapa miripnya kisah tersebut dengan kekuatan misterius yang sering bergejolak di dalam tubuhnya sendiri. Sang kepala sekolah bangkit berdiri, lalu menjelaskan dampak dari rahasia ini. Setiap kerajaan diam-diam memburu siapapun yang lahir dengan rambut dan mata hitam, karena mereka dianggap sangat berbahaya sejak lahir. Sambil menepuk pelan kepala Lewis, beliau tersenyum tipis dan bertanya, apakah bocah itu benar-benar berpikir bisa mengelabui seluruh dunia hanya dengan mewarnai rambutnya? Lucilla langsung menangis histeris, berusaha memikul semua kesalahan itu di pundaknya sendiri, sambil menegaskan bahwa Lewis adalah anak yang baik. Namun Lewis menghentikannya dan berkata dengan tenang bahwa semuanya baik-baik saja. Karena jika sang kepala sekolah benar-benar ingin melenyapkannya, dia tidak akan berdiri di sini sekarang. Pasti ada alasan mengapa dia dibiarkan hidup. Kepala sekolah pun mengangguk setuju. Beliau memuji ketajaman berpikir Lewis di usia 13 tahun. Bahkan kagum karena bocah itu tidak hanya berhasil menahan kegilaan batinnya sendiri, dan kini mulai mengendalikannya, sebuah pencapaian yang bahkan langka bagi para legenda. Beliau menegaskan bahwa inilah mengapa dia melihat potensi pahlawan baru di dalam diri Lewis. Lewis terdiam seribu bahasa saat beliau melanjutkan bahwa dunia ini hanya terlihat damai di permukaan. Padahal di balik itu, kegelapan pekat selalu mengintai dan bersiap menerkam. Dan setelah melihat aksi Lewis hari ini, beliau mulai merasa bahwa ramalan kuno tentang bangkitnya juru selamat baru mungkin bukanlah sesuatu yang mustahil lagi. Karena itulah, beliau ingin menuntunnya demi masa depan seluruh umat manusia. Tiba-tiba kepala sekolah melempar sebuah apel yang langsung ditangkap sigap oleh Lewis. Beliau mengumumkan bahwa Lewis lulus ujian akhir berkat usahanya sendiri dan bantuan dari Cain. Lewis pun resmi diterima di Akademi Chandria Arinis dan ditawari kesempatan emas untuk menjadi murid langsung sang kepala sekolah. Sambil menyeringai, Lewis bertanya, apakah sang kepala sekolah berani bertaruh padanya meski dia bisa mengamuk kapan saja. Sontak tatapan beliau menajam, lalu dengan sihirnya membelah apel di udara menjadi dua, dan memperingatkan dengan dingin bahwa jika Lewis lepas kendali, beliau sendiri yang akan menghabisinya. Keesokan harinya, perjalanan Lewis pun. Kakak angkatku kegirangan setengah mati begitu mendengar aku dapat undangan pribadi dari kepala sekolah Aronian. Baginya, ini adalah kehormatan paling tinggi. Dia bahkan langsung heboh ingin membiayai semua ongkos perjalananku ke sana. Aku mengiyakannya dengan tenang, tapi ku jelaskan bahwa ini bukan satu-satunya alasan aku pergi. Saat kakakku masih asik merayakannya, aku diam-diam merenung. Kejadian kemarin rasanya bukan seperti pujian, melainkan sebuah peringatan. Aku mulai mempertanyakan apa sebenarnya hubunganku dengan sang pahlawan legendaris. Memikirkan seberapa banyak ucapan kepala sekolah yang benar-benar bisa ku percaya. Ingatanku melayang ke malam itu, tepat setelah kepala sekolah berbicara dengan ibuku. Dia mengantarku keluar lalu bertanya, kenapa ku biarkan ibu mendengar semua rahasia itu. Katanya, jika ibu tetap tidak tahu apa-apa, dia hanya akan menjadi beban bagiku. Namun, aku langsung membantah keras anggapan bahwa ibuku bisa menjadi beban. Tapi kepala sekolah memperingatkan bahwa saat identitas asliku terbongkar, ibu akan ikut terancam. Jadi, sebagai seorang ibu, beliau harus paham situasi ini sebelum akhirnya kepala sekolah melesat ke langit luas dan menyuruhku untuk menjadi lebih kuat karena ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kembali ke masa kini, aku sadar bahwa ucapan beliau memang tidak salah.
Tiba-tiba adik-adik perempuanku berlari masuk karena tahu aku akan pergi. Dan Lana sambil menangis bertanya, apa aku akan pulang. Aku mencoba menenangkannya dengan lembut bahwa aku pasti pulang saat libur panjang karena disinilah rumahku. Lalu Lana memaksaku melakukan janji kelingking agar aku tidak ingkar. Saat itulah aku mendapat kabar kalau pelayan pribadi Cain sudah datang menjemputku. Begitu keluar, ternyata Cain mengundangku secara pribadi untuk berkunjung ke harem manor miliknya. Aku tahu dia ingin mempererat hubungan kami sebelum kehidupan akademi dimulai. Aku pun setuju lalu segera pergi menaiki kereta kudanya. Setibanya di Harzentol, kemegahan kediaman besarnya benar-benar membuatku terpukau. Mengakui dalam hati betapa kuatnya pengaruh keluarga bangsawan Cain. Cain langsung berlari menyambutku dengan gembira, tidak sabar karena kami akan sekelas. Dia berterima kasih atas bantuanku saat ujian akhir. Sambil mengungkit janji lama kami yang sebenarnya sudah kuikhlaskan saja. Tapi Cain justru tertawa santai mendengarnya. Katanya itu urusan lain, karena aku jelas-jelas lolos atas usahaku sendiri. Sambil melangkah masuk ke dalam rumahnya, Cain mengaku sangat menyesal karena tidak sempat bertanding denganku saat ujian kemarin. Jadi dia berniat untuk menebusnya sekarang, sebelum kegiatan sekolah resmi dimulai. Dan dia menduga aku pasti butuh lebih banyak informasi seputar akademi kami. Aku tersenyum, tapi suasana seketika berubah tegang saat Ibunda Cain tiba-tiba datang setelah mendengar kegaduhan kami dan langsung menginterogasi Cain tentang diriku. Cain mengenalkanku sebagai temannya, tapi itu malah membuatnya murka, menghinaku, dan menyebut pertemanan kami cuma buang-buang waktu saja. Dia mendesak Cain agar hanya fokus menjadi seorang penyihir agung seperti ayahnya. Wanita itu menuduhku hanya mengincar uang lalu melempar cincin emas tepat ke arahku. Menyuruhku menjual cincin itu dan menjauh sejauh mungkin dari putranya. Cain pun langsung meminta maaf padaku. Tapi aku memungut cincin itu dengan tenang. Lalu membalas bahwa aku berteman dengannya karena melihat potensinya. Lalu kutanya balik, apa dia menganggap harga diri putranya semurah cincin ini? Murka mendengar ucapanku, ibunya langsung memerintahkan para penjaga untuk mengusirku keluar. Namun, Cain pasang badan menghentikan mereka, membelaku dengan membeberkan semua pencapaian hebatku sejauh ini. Tapi ibunya menganggap itu semua bualan belaka demi menaikkan derajat rakyat jelata. Tapi aku justru mengonfirmasi kebenaran itu, menegaskan bahwa Cain bakal jauh lebih kuat kalau terus berada di sisiku. Ucapanku itu jelas membuat amarahnya makin memuncak. Namun sebelum dia bertindak, hawa luar biasa berat menekan ruangan. Ayah Cain datang, William sang Grandmaster. Dia langsung mengintimidasi dan menanyaiku, apakah aku benar-benar bisa membuat anaknya menjadi lebih kuat. Seketika, Ibu Cain langsung gemetar ketakutan. Dia mencoba menjilat William, bersikeras Cain takkan pernah melampauinya jika terus bergaul denganku. Tapi Cain tetap menyapa ayahnya, dan aku dengan tenang memperkenalkan diri sebagai temannya. Saat itu, aura William benar-benar menghantamku. Tekanannya terasa setara dengan kekuatan mengerikan sang kepala sekolah. Mengabaikan sapaan kami, William menatap tajam Cain, menuntut jawaban, apakah ucapanku tadi memang benar. Di bawah tekanan berat itu, Cain dengan gugup mengaku kalau setidaknya kemampuanku berada di atasnya. Begitu kata-kata itu terucap, William langsung melepaskan niat membunuh yang sangat pekat ke arahku. Membuatku terdesak hingga batas terjauh. Dan aku tersadar dengan syok bahwa dia sama sekali tidak sedang mengujiku, melainkan benar-benar berniat membunuh diriku.